Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan penanaman kangkung pada media hidroponik. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata pelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Yulia. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Arsyarandiansyah. Nama saya Muhammad Paji Gimnastiar. Nama saya Muhammad Faat. Nama saya Armelia Indah Lestari. Nama saya Syafira Sanafia Martiana. Nama saya Dirga Agusira. Nama saya Nur Rahmaini. Nama saya Neng Linda. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan biaya dalam percobaan kangkung yang dimulai dari 7 Agustus 2022, yang dimana masing-masing anggota mengeluarkan uang senilai 10.500. Yang dibutuhkan bahan baku pertama yaitu benih kangkung. Benih kangkung yang dibutuhkan yaitu 1 ons dengan seharga 8.000. Yang kedua ada gelas plastik. Gelas plastik membutuhkan 2 bungkus yang seharga yaitu 11.000. Dan yang ketiga ada baskom. Baskom di sini kita membutuhkan 2 buah yaitu dengan seharga 29.000. Dan yang keempat yaitu ada AB mix. AB mix yaitu kita membutuhkan 1 paket dengan seharga 30.000. Dan yang kelima ada tisu. Tisu kita membutuhkan juga dua pieces yaitu dengan seharga 3.000. Dan yang keenam kita membutuhkan kain flanel. Kain flanel kita butuhnya yaitu 1 aja yang seharga 2.500. Jika ditotalkan semua menjadi 83.500. Dan yang kita butuhkan yaitu peralatan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu alat cek, botol plastik, baskom, solder, gelas plastik, gunting, dan alat ukur. Yang dimana banyaknya masing-masing itu ada alat cek membutuhkan 1, botol plastik membutuhkan 2, baskom membutuhkan 2 juga, dan solder membutuhkan 2, gelas plastik membutuhkan 2 bungkus, gunting 1, dan alat ukur 1. Pertumbuhan kangkung. Pertumbuhan kangkung itu sendiri adalah bertambahnya jumlah sel, ukuran maupun volume sel yang tadinya 5 cm menjadi 10 cm. Nah, kali ini kita akan bercocok tanam menggunakan media hidroponik. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, tapi menggunakan air. Tumbuhan kangkung bisa berkembang biak dengan 2 cara, yaitu dengan seksual ataupun generatif, yaitu menggunakan biji kangkung. Yang kedua ada aseksual maupun vegetatif, yaitu dengan cara stek batang. Pertumbuhan kangkung pada tanggal 9 Agustus 2022 benih kangkung mulai ditanam, dan kemudian pada hari Jumat 12 Agustus 2022 kangkung mulai tumbuh dan tingginya sekitar 5 cm. Nah, biasanya dalam waktu 3-5 hari ini biji kangkung ini ataupun benih kangkung sudah mulai menimbulkan atau tumbuh tunasnya ataupun berkecambah. Selanjutnya pada hari Senin 22 Agustus 2022 kangkung mulai tumbuh lagi dan sehingga ukurannya sekitar 10-15 cm. Lalu tanggal 9 September 2022 kangkung tumbuh dengan tingginya itu sekitar 20-30 cm. Nah, pada tanggal 17 September 2022 kangkung siap dipanen dan ukurannya itu kurang lebih 45-50 cm. Panen tanaman hidroponik kangkung bisa dilakukan pada umur 21-25 hari maupun 30 hari. Nah, kalau pemanenan yang lambat bisa menimbulkan rasa pahit pada batang dan daun kangkung. Cara pemanenan ada 2 macam, yaitu bisa dengan cara mencabut dengan akarnya ataupun dengan cara memotong 2/3 bagian atas kangkung, dan cara ini bisa diberi nutrisi kembali, kemudian tunas kangkung akan tumbuh kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkecambahan. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula
berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Kita mengamati tumbuhan kangkung, dan tumbuhan kangkung termasuk ke dalam tipe perkecambahan epigeal. Berarti perkecambahan yang kotiledon atau bijinya berada di dalam dan akan naik ke atas permukaan tanah. Lalu benih kangkung akan berubah menjadi kecambah setelah 3 hari. Sampai dengan usia 1 minggu, kecambah akan tumbuh setinggi 4 cm. Dan pada usia 1 minggu itulah saat yang tepat bagi pembudidaya untuk melakukan pemupukan yang kedua kalinya. Di sini saya akan mempresentasikan faktor eksternal atau faktor dari luar lingkungan. Faktor eksternal diantaranya yang pertama terdapat zat hara, suhu, nutrisi, air, oksigen, dan kelembapan, dan juga cahaya. Zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida yang dibutuhkan juga untuk tumbuhan. Yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi merupakan zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman agar tumbuh dengan baik. Tujuan pemberian nutrisi adalah menambahkan unsur hara yang dibutuhkan pada media tanamnya. Beberapa zat penting yang perlu dimiliki oleh tanaman hidroponik selain nitrogen adalah fosfat untuk membantu pembentukan akar, kalium untuk membantu proses fotosintesis, kalsium, sulfur, magnesium. Selain itu, nutrisi hidroponik juga harus mengandung unsur mikro seperti besi, mangan, seng, boron, klor, dan molibdenum. Adapun nutrisi yang kami pakai adalah nutrisi AB mix yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan mangan. Selanjutnya adalah cahaya. Cahaya menjadi faktor penting untuk pertumbuhan tanaman tak terkecuali pada media hidroponik. Cahaya mulai dibutuhkan tanaman hidroponik sejak masa persemaian. Pada masa persemaian setelah tanaman memiliki 3-4 daun, bibit tanaman dikenalkan cahaya matahari. Pada saat itu, bibit tanaman dijemur sinar matahari dari pagi sampai sore. Faktor yang dibutuhkan selanjutnya adalah air dan kelembaban. Pada tumbuhan yang hidup di air, pasokan oksigen yang terlarut dalam air akan cepat terkuras dan dapat berkurang drastis saat suhu air terlalu tinggi, sehingga akar akan menjadi mati dan rusak ketika kebutuhan oksigen tidak tersedia. Faktor yang terakhir adalah suhu. Selain udara, suhu juga menjadi faktor yang harus diperhatikan, sebab tanaman akan tumbuh dengan baik dengan rentang suhu tertentu. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu sehingga mengurangi produktivitas. Suhu ideal untuk tanaman biasanya antara 23 sampai 26 Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencahayaan. Cahaya merupakan suatu energi yang dilepaskan oleh sebuah atom. Cahaya dihasilkan dari banyak partikel-partikel kecil yang mempunyai energi dan momentum yang disebut foton. Cahaya merupakan sebuah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sama seperti gelombang elektromagnetik lainnya. Cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga cahaya dapat melintasi ruang hampa. Cahaya memiliki panjang gelombang sebesar 380 nanometer sampai 750 nanometer. Panjang gelombang cahaya berbeda untuk setiap warna. Unsur-unsur warna cahaya berasal dari cahaya putih yang diuraikan. Arah getar cahaya bergerak tegak lurus terhadap arah rambatnya. Cahaya merupakan salah satu faktor penting dalam fotosintesis. Energi cahaya yang digunakan tanaman untuk fotosintesis hanya sebesar 0,5 sampai 2% dari jumlah energi cahaya yang tersedia. Energi yang diberikan cahaya tergantung pada kualitas panjang gelombang, intensitas, dan waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang nutrisi apa sih yang diperlukan oleh tanaman hidroponik kangkung ini. Pada kelompok kita menggunakan nutrisi yang dinamakan nutrisi AB mix. Apa sih AB mix itu? AB mix atau pupuk racikan adalah larutan yang dibuat dari bahan-bahan kimia yang diberikan melalui media tanam.
yang berfungsi sebagai nutrisi tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nutrisi atau pupuk racikan ini mengandung unsur makro dan mikro hara yang dikombinasikan sedemikian rupa sebagai nutrisi. Unsur makro hara yang terkandung dalam nutrisi ini yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Sedangkan beberapa contoh unsur mikro hara antara lainnya besi, tembaga, dan klor. Dan untuk tahapan yang diperlukan untuk penyampaian nutrisi kepada tanaman kangkung ini yaitu yang pertama pada minggu pertama setelah kangkung atau tanaman ini disimpan kepada tempatnya, nutrisi yang diberikan yaitu sebesar 900 ppm. Sedangkan pada minggu kedua nutrisi yang diberikan sebesar sekitar 1000 ppm. Dan pada minggu keempat dan minggu seterusnya, nutrisi yang diperlukan sekitar 1100 sampai 1200 ppm. Pada kesempatan kali ini, kami selalu mengontrol nutrisi yang diberikan pada tanaman kangkung, yaitu setiap 1 minggu sekali kita mengecek untuk tahapan pertama, dan untuk setiap minggunya kita selalu mengganti dan juga menambah nutrisi yang selalu kita berikan kepada tanaman kangkung. Target pemasaran kami adalah pasar swalaya. Melakukan survei kondisi pasar, konsumen, dan pesaing merupakan salah satu objek utama kami untuk mengetahui strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan hasil panen tanaman kangkung di media hidroponik. Permintaan konsumen terbanyak terjadi pada hari Jumat dan pada hari Minggu. Kenapa pada hari-hari tersebutlah konsumen berbondong-bondong pergi ke pasar swalaya. Maka dari itu, kami akan mensuplai hasil tanaman kami pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat dan hari Minggu. Selain itu juga, konsumen lebih suka sayuran yang segar, fresh. Maka dari itu, sebelum kami terjun ke dunia pasar, kami mencoba mengolah hasil panen kami sendiri untuk bahan pertimbangan kami, apakah sayuran yang kami panen layak untuk dipasarkan atau tidak. Dan kami juga menargetkan beberapa konsumen yang menjadi sasaran utama, yaitu ibu rumah tangga. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh yaitu hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik ini lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Sekian video presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.